Fenomena sound horeg telah mencuri perhatian masyarakat. Alat pengeras suara dengan ciri khas dentuman yang mengekakan telinga. Namun di balik ciri khasnya tersebut, fenomena sound horeg malah subur jadi hiburan rakyat. Kehadiran sound horeg bisa dibilang tak terpisahkan dari berbagai acara karnaval di Indonesia. Suaranya yang keras dan menggelegar memberikan pengalaman dan sensasi yang luar biasa sehingga masyarakat terhibur karena suasana yang meriah dan menyenangkan. Tapi sensasi luar biasa dari sound horeg mulai dirasa mengganggu. Getaran suara yang kencang tak hanya memekik telinga, tapi juga mampu menghancurkan bangunan serta melukai penikmatnya. Bak koin bermata dua, sound horeg yang dicacik karena bisingnya, nyatanya selalu dinanti kehadirannya. Inilah momen saat arak-arakan sound horeg melintas di Desa Sumber Anyar, Bondowoso, Jawa Timur. Beberapa anak-anak berjalan di belakang sound system raksasa mengikuti arak-arakan. Namun karnaval yang tadinya penuh sukacita malah berujung petaka. Sound system setinggi 5 meter itu tersangkut ke ranting pohon dan tumbang hingga menimpa 2 orang yang berada di belakangnya. Warga yang tadinya riuh menyambut sound horeg berubah panik saat sound system jatuh menimpa korban. Dua korban yang tertimpa sound horeg adalah remaja perempuan NF berusia 17 tahun dan anak laki-laki F berusia 9 tahun. Pasca insiden, keduanya langsung dievakuasi ke Puskesmas Jambesari, Bondowoso. Akibat tertimpa sound horeg, korban NF mengalami luka robek di kepala dan pembekakan pada tangan. Sementara korban F menderita nyeri di beberapa bagian tubuhnya. Setelah menjalani perawatan medis, keduanya kini sudah dinyatakan dalam kondisi baik meski masih harus menjalani pemulihan. Pasca kejadian, pemilik sound horeg dengan korban sepakat untuk berdamai di kantor Polsek Jambesari, Bondowoso. Atas kelalaiannya, panitia penyelenggara juga turut meminta maaf kepada warga. Ironinya, polisi mengungkap kegiatan pawai sound horeg di Desa Sumber Anyar tak memiliki izin. Kapolsek Jambesari, Ibtu Sumanto menjelaskan kronologi sound horeg bisa jatuh menimpa warga karena tumpukan sound yang tinggi menabrak ranting pohon. Polisi bilang akan menyelidiki aspek prosedur pengamanan peralatan pawai sound horeg selama kegiatan berlangsung. Kronologinya karena ada ranting di jalan raya dan sound pun terlalu tinggi. Akhirnya soundnya yang paling atas ini nyantol ranting bukan bambu, kayu. Akhirnya jatuh. Arak-arakan sound horeg di Bondowoso digelar dalam rangka tasyakuran kelulusan santri dan santriwati Madrasah Uswatun Hasanah yang sudah menjadi tradisi tahunan. Sayangnya, acara tersebut luput dari pantauan petugas dan dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan aparat keamanan. Meski telah memakan korban, warga tampak tak keberatan dengan hadirnya sound horeg. Warga desa dan pemerintah setempat tetap mendukung pagelaran sound horeg karena selain dirasa menghibur, juga dianggap bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebagian warga menginginkan hiburan sound horeg gitu ya? Banyak yang setuju terkait masalah. Ya, salah satunya itu bukan karena apa, untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Salah satunya sana. Kalau misalkan yang suka dengan sound horegnya ya ada juga. Juga ada juga yang tidak suka, mungkin tidak kuat karena suaranya yang terlalu menggelegar, itu mungkin. Dan umumnya masyarakat Desa Sumber Anyar ini memang sering mengadakan kegiatan haflatul imtihan ini dengan berbagai hiburan seperti ini. Jadi memang ada dukungan lah. Jadi kami atas nama pemerintahan desa tentu sangat mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat kami, sehingga kebelakangnya menjadi lebih baik. Anggota komunitas sound horeg di Bondowoso, Arif Zaiduro, mengimbau seluruh komunitas sound horeg agar menaati SOP penyelenggaraan karnaval sound horeg di jalanan, seperti memperhatikan ketinggian tumpukan sound horeg, jarak aman arak-arakan, dan memastikan keamanan medan lintasan untuk menghindari terjadinya insiden yang fatal. Arif berharap ada sinergitas antara Pemda dan kepolisian agar mengeluarkan regulasi soal keamanan dan keselamatan penyelenggaraan karnaval sound horeg.
Kita sangat menyayangkan sekali, cuman itu adalah insiden yang tidak terduga. Tapi saya menghimbau kepada seluruh komunitas horeg di Bondowoso untuk menaati SOP. Ada beberapa aturan-aturan sound horeg ketika melakukan karnaval di jalan, medannya harus dilihat apakah itu medan banyak kayu-kayu atau kabel-kabel yang terbentang di atas jalan. Belum selesai insiden sound horeg di Bondowoso, di Pati, Jawa Tengah, saudara. Viral sound horeg rusak rumah warga. Atap rumah warga ambruk dan hancur digempur suara dari karnaval sound horeg yang digelar tepat di depan rumah warga tersebut. Namun ajaib, pemilik rumah bukannya marah, malah meminta volume sound horeg tetap dinaikkan. Sang pemilik rumah bahkan menolak biaya pengganti rumahnya yang rusak. Padahal panitia karnaval telah menyiapkan anggarannya. Tidak hanya merusak rumah warga, video peserta karnaval sound horeg yang terpental dari atas truk akibat tersangkut kabel listrik juga viral, saudara. Video memperlihatkan iring-iringan truk yang membawa sound horeg melewati lokasi yang banyak kabel listrik. Salah seorang peserta pun tersangkut dan sempat bergelantungan di kabel sebelum akhirnya terjatuh. Beruntung, korban selamat tanpa luka serius. Tidak minta ganti rugi, sudah resiko rumah pinggir jalan dan ini hiburan setahun sekali. Kalau memang ada sedikit mungkin kaca pecah atau genteng rontok misalnya kayak itu sudah dianggarkan dari pihak pemuda tadi. Dan di sini warga enggak 100% menuntut, tidak. Ada yang malah akan dibangun enggak mau, akan dibenahi sendiri. Tak hanya di darat, eksistensi sound horeg juga muncul di laut. Baru-baru ini jadi sorotan adu sound horeg di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Kapal-kapal yang membawa tumpukan sound horeg beradu bising memutar musik yang hingar-bingar dan dirayakan meriah oleh para penggemarnya. Namun festival sound horeg di atas kapal itu mendapat kecaman karena dianggap mengganggu ekosistem di laut. Inilah suasana adu sound horeg di atas sejumlah kapal di wilayah pesisir Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat Lebaran Ketupat, tradisi Lebaran ke-7 setelah Idul Fitri yang memang kerap diwarnai berbagai kegiatan adat. Meski diadakan di laut yang jauh dari permukiman, namun acara tersebut tetap menuai kecaman karena volume tinggi tak hanya dapat mengganggu pendengaran manusia, juga dikhawatirkan merusak lingkungan. Lembaga Kelautan Amerika Serikat menyebut kebisingan di atas 120 desibel dapat menyebabkan mamalia laut stres hingga menyebabkan perubahan perilaku dan dinilai berpotensi merusak terumbu karang yang menjadi habitat ribuan spesies laut. Kegiatan adu sound horeg di pesisir Pasuruan tidak mendapat izin dari kepolisian. Aksi itu dilakukan atas spontanitas warga karena mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat. Polisi menegaskan ke depan akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan terkait pelarangan sound horeg di laut karena dampaknya terhadap lingkungan. Sementara untuk di darat, polisi terang-terangan bilang sudah melarang penggunaan sound horeg. Dari perizinan kita tidak mengizinkan tersebut karena spontanitas saja dari warga. Untuk kedepannya mungkin akan kita rakorkan kembali rapat koordinasi dengan Dinas Perikanan tentang dampak dan akibatnya, dan mungkin memang sudah jelas kalau memang sound horeg tersebut kalau di darat sendiri sudah dilarang, dan mungkin Dinas Perikanan atau pemerintah yang terkait koordinasi antar instansi untuk pelarangan di laut sendiri. Fenomena sound horeg yang membuat banyak warga terganggu dengan kebisingannya tampaknya masih kalah dengan pesona dentuman sound horeg bagi para penggemarnya. Suara sound horeg yang menggelegar selalu mampu menyedot massa hingga ribuan jumlahnya. Buat penggemarnya, semakin horeg semakin asyik
Di sisi lain, belum ada aturan tegas mengenai penggunaan soundhoreg baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Kekosongan regulasi inilah yang membuat kegiatan soundhoreg tetap tumbuh subur dengan tameng hiburan rakyat. Baru-baru ini, Kanwil Kemenkumham Jatim bahkan mengusulkan pemberian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI kepada soundhoreg. Alasannya, soundhoreg dianggap sebagai karya anak bangsa yang layak mendapatkan penghargaan. Perlu ada win-win solution soal kebijakan soundhoreg. Tujuannya supaya fungsi menghibur rakyat tetap bisa berjalan tanpa berakibat merusak dan merugikan warga.